Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Selamat berakhir pekan. Dalam melakukan semua aktivitas yang baik hari ini, biarlah semua kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dipandu firman Tuhan dari 2 Tawarikh 16 ayat 9. Tapi saya akan baca ayat 7-10, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram, dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu, terluputlah tentara Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang, engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam peperangan ada istilah perang urat saraf atau pshur. Perang urat saraf ini betul-betul menyerang musuh supaya kehilangan rasa percaya diri dan semangat. Peperangan ini bertujuan untuk membuat lawan ketakutan, sehingga mental lawan jatuh dan akhirnya kalah sebelum berperang. Pihak yang ketakutan biasanya akan mengajukan perundingan dan menyatakan takluk dengan memberikan upeti sebagai tanda tunduk dan takluk kepada pihak lawan. Konsekuensinya, pihak yang takluk akan tetap tunduk di bawah kekuasaan pemenang tersebut. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tindakan bangsa yang merasa kalah ketakutan yang berikut adalah mencari sekutu atau negara yang lebih besar untuk membantunya dan dengan perjanjian. Perjanjian itu tentu disertai dengan kewajiban yang diberikan kepada bangsa yang membantu. Demikianlah dalam konteks renungan kita hari ini, Raja Asa, yaitu Raja Yehuda, merasa terancam oleh Raja Baesa, Raja Israel, karena ketakutannya. Dan kemudian, karena dia sudah kalah sebelum berperang, maka Asa meminta tolong kepada Benghadad, yaitu Raja Aram, supaya membela Yehuda. Asa memberikan tanda takluk kepada Raja Benghadad di sini dengan mengambil emas dari perbendaharaan rumah Tuhan dan perbendaharaan rumah raja sendiri dan memberikan itu kepada Benghadad. Maka Benghadad kemudian menyerang Israel. Dan dengan sifat yang demikian, maka datanglah Hanani, seorang pelihat, menegur Asa, kenapa tidak bersandar kepada Tuhan? Bukankah bala tentara Ethiopia dan Libya mereka lebih besar daripada orang-orang Israel itu, dan mereka kemudian diserahkan Tuhan kepada tanganmu dan mereka dikalahkan karena engkau bersandar kepada Tuhan dan berpihak kepada Tuhan. Maka karena kamu tidak bersandar kepada Tuhan, tetapi bersandar kepada Benghadad, raja orang Aram itu, kamu akan mengalami peperangan. Artinya tidak akan ada lagi kedamaian, dan kamu tetap di bawah tindakan dan di bawah tuntutan Raja Benghadad, dan kamu menjadi taklukan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita juga dihadapkan dengan peperangan. Bagaimana sikap kita? Saudara-saudara, peperangan yang kita hadapi bukan peperangan melawan pemerintah, bukan melawan tentara-tentara, bukan peperangan fisik, tetapi peperangan kita adalah peperangan rohani, melawan roh-roh di udara. Sering sekali peperangan ini yang kita alami adalah ketika Tuhan atau iblis melakukan perang urat saraf kepada kita, menipu pikiran kita, sehingga kita dirasuki ketakutan. Ketakutan akan keselamatan diri, ketakutan kita akan masa depan, ketakutan akan kebutuhan hidup.
Dalam ketakutan itu, pertama, kalau kita bersandar kepada pikiran kita sendiri, maka hal yang kita takutkan itu semakin besar. Dan kita akan takluk dan tunduk kepada iblis dan mencari jalan keluar menurut solusi yang diberikan dunia. Sebagian orang ada yang karena takut dengan kuasa-kuasa jahat, mau memberikan sesaji, mau memberikan tanda takluk, mau memberikan persembahan kepada ilah-ilah, kepada iblis. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita diingatkan supaya menghadapi segala hal dalam kehidupan ini, jangan takut. Kenapa kita jangan takut? Karena kuasa Tuhan lebih besar dari pasukan Ethiopia, dari pasukan Mesir, dari pasukan bangsa Aram, dari pasukan bangsa-bangsa orang lain. Dan lebih daripada itu, kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa iblis. Bukankah iblis dan kematian telah dikalahkan oleh Tuhan? Maka jangan takut. Ketika kita menghadapi ancaman, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita ditipu daya oleh iblis karena rasa ketakutan kita, jangan pernah minta tolong kepada kuasa dan kekuatan dunia dengan memberikan pesugihan, memberikan sesaji, dan memberikan persembahan kepada mereka. Sebagian orang ada yang pergi ke orang pintar, ada yang pergi ke orang atau ke dukun untuk meminta bantuan karena banyak problem yang tidak selesai. Saudara-saudaraku, sekali kita menjadi taklukan setan, sekali kita mau tunduk kepada iblis dengan memberikan sesajen, maka kita tetap menjadi orang-orang taklukannya, kita menjadi budak-budaknya, dan kita menjadi hamba yang terus-menerus harus memberikan upeti dan harus memberikan hidup kita, bahkan keluarga kita juga akan menjadi korban. Tetapi apabila kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memenangkan kita. Karena itu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pikiran sendiri. Bersandar kepada pikiran sendiri, kita akan takluk dan ditipu oleh iblis, sehingga segala hal semakin menakutkan kepada kita. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati berarti menyerahkan hidup kita, dan kita diam di dalam naungan Tuhan. Tuhan menjadi kota benteng kita, dan kemudian Tuhan yang akan berperang, dan kita akan diam saja. Saudara-saudaraku, tipuan iblis bisa saja datang dari isu-isu di sekitar kita. Bisa juga karena roh-roh yang menakutkan, tetapi bisa juga karena ketakutan yang tidak beralasan. Dalam segala sesuatunya itu, sekali lagi, serahkan seluruh kekhawatiranmu kepada Tuhan, dan Dia akan memelihara kamu. Dengan berserah kepada Tuhan, maka kita akan berseru pada akhirnya mendapat kemenangan dengan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Selamat berperang di dalam Tuhan. Selamat memenangkan peperangan rohani kita dengan pertolongan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas perlindungan dalam hidup kami. Terima kasih atas kemenangan Tuhan. Kemenangan Yesus Kristus yang telah mengalahkan iblis dan kematian. Biarlah itu meneguhkan hati kami menghadapi peperangan rohani kami dalam kehidupan, sehingga kami tidak takluk kepada iblis, tidak dihantui rasa ketakutan yang menyebabkan kami tersesat dan lari meminta bantuan kepada kekuatan-kekuatan kuasa dunia ini. Maka kami mau berserah kepada Tuhan, agar Bapa yang memenangkan kami, dan akhirnya kami boleh bersorak-sorak dan menanggung segala perkara itu hanya dengan kekuatan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati. Horas, horas, horas.